Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi kita terkait dengan workshop keempat, yaitu kita mengenal OJS dan bagaimana kita mensubmit artikel ilmiah kita. Ini alhamdulillah dulu kami juga pernah mengisi materi ini ya. Dulu pernah mendapatkan amanah dari kampus Universitas Darussalam Gontor untuk memberikan materi ini kepada adik-adik kelas yang baru masuk pasca sarjana. Sehingga ini ada sertifikatnya diberikan kepada kami, pemateri penulisan karya tulis ilmiah. Sebagaimana yang telah kami singgung tadi, bahwa materi kita hari ini adalah terkait dengan mengenal OJS dan cara submit artikel ilmiah. Ini sangat penting sekali manakala kita sudah memiliki artikel yang barangkali kemarin sudah kita bahas, bagaimana menulis paragraf yang baik dan benar. Kemudian kita juga membahas bagaimana menulis paragraf yang sistematis dan argumentatif. Kemudian kita juga pernah membahas bagaimana menulis artikel ilmiah seperti yang pernah terbit di jurnal. Kemudian kita menindaklanjuti daripada artikel tersebut, yaitu kita submit artikel itu ke dalam jurnal melalui Open Journal System atau OJS. Nah, ini sangat penting sekali. Mari kita simak dan belajar bersama. Sebelumnya apa itu OJS? Ini kita mengenal hakikatnya dulu atau ontologinya. OJS ataupun Open Journal System adalah aplikasi perangkat lunak sumber terbuka untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring dengan penelaan sejawat yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project atau PKP dan dirilis di bawah lisensi publik umum GNU. Ini artinya sistem ya, sistem yang menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah secara daring melalui penelaan sejawat seperti itu. Penjelasan lebih dalamnya lagi bahwa OJS ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan dan penerbitan akses terbuka jurnal ilmiah melalui penelaan sejawat dan menyediakan infrastruktur teknis tidak hanya untuk presentasi daring artikel jurnal ilmiah, tetapi juga seluruh alur kerja manajemen editorial termasuk pengiriman artikel, penelaahan, penyuntingan, dan pengindekan. Ini artinya semuanya itu sudah diatur oleh OJS. Mulai nanti kita mengirim artikel kita, dari situ akan diseleksi oleh editor kesesuaian dan kebaruan dari artikel kita. Kemudian nanti dilanjutkan ke pakar atau reviewer. Kemudian setelah itu akan ditelaah dan akan dikembalikan kepada kita dalam bentuk diterima atau ditolak ataupun memerlukan revisi. Setelah itu kita revisi misalnya, kemudian dinyatakan diterima, kemudian mereka edit lagi, baru kemudian diindekkan, diterbitkan, dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah diatur dalam OJS ini. Ini Masya Allah, berarti cukup canggih seperti itu ya. Berikutnya versi OJS. Ini kita singkat-singkat saja. Yang berikutnya adalah versi OJS. Jadi OJS ini memiliki versi. Ini agak tertutup dikit, tapi tidak mengapa ya. Versi OJS, bisa kita lihat bahwa OJS yang banyak digunakan saat ini adalah versi OJS yang dirilis. Versi OJS 2 ya, yang dirilis pada tahun 2005 dan versi terbaru yang dirilis tahun 2016 yaitu OJS 3. Artinya yang bersebaran di internet hari ini ketika kita submit artikel ilmiah kita, di situ ada OJS 2 dan OJS 3. Nanti akan kita mengenal juga di sini gambarnya ya. Ini gambar versi OJS 2. Ini kita lihat di sini gambarnya seperti ini ya. Banyak maklumat yang sudah dipaparkan di awal. Kemudian ketika nanti kita mensubmit jurnal kita,
maka di situ akan terpampang lebar beserta dengan background-nya seperti itu. Ini khas sekali OJS 2 seperti itu. Sedangkan OJS 3 seperti ini, hampir sama latar belakangnya ataupun gambarnya seperti ini, meskipun tidak begitu lengkap. Kemudian perbedaan yang sangat mencolok adalah ketika nanti kita registrasi ataupun submit jurnal, submit artikel seperti itu. Nanti akan tampilannya seperti ini, seperti gambar yang biru ini ya. Gambar yang biru ini. Nah, ini kita lihat sudah tidak kelihatan lagi background gambar awalnya. Nah, ini artinya ini OJS versi 3. Ini Journal of Islamic and Occidental Studies. Ini CIOS ya, jurnal miliknya CIOS. Nah, ini terkait dengan versi OJS. Kemudian setelah kita mengenal versi OJS tersebut, OJS ya, Open Journal System, kita mengenal indeksasi jurnal. Jadi ternyata jurnal ini memiliki indeks, indeksnya cukup banyak ya. Nanti kita mengenal di situ ada indeks nasional dan indeks internasional. Nah, seperti ini. Indeksasi jurnal dapat dikelompokkan menjadi dua, nasional dan internasional. Nah, nasional ini contohnya seperti Sinta, kemudian Moraref, kemudian Garuda, ini nasional. Kemudian internasional juga cukup banyak, ada DOAT, kemudian ada Crocev, ada Scopus, dan lain sebagainya, Copernicus, seperti itu. Namun kita kelompokkan hal ini menjadi dua saja yang sangat terkenal, yaitu Indeks Jurnal Nasional Bereputasi dan Indeks Jurnal Internasional Bereputasi. Nah, Indeks Jurnal Nasional Bereputasi ini bisa dikata sebagai SINTA, Science and Technology Index, di mana Science and Technology Index atau yang lebih dikenal SINTA ini merupakan portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbudristek. Sehingga jurnal yang berada dalam portal ini dapat dipastikan sebagai jurnal nasional atau terakreditasi nasional. Sinta ini memiliki 6 tingkatan, yaitu Sinta 1 ini paling bagus, dan biasanya Sinta 1 ini sudah terhubung dengan Scopus, artinya sudah terhubung dengan internasional. Jadi Sinta 1 ini sudah pasti juga jurnal yang internasional Scopus. Sinta 1 hingga Sinta 6 ini tingkatannya, semakin tinggi tingkatan jurnal Sinta, semakin rendah kualitas jurnalnya. Artinya, Sinta 2 tentu lebih baik daripada Sinta 4. Jadi, Sinta 1 lebih baik dari Sinta 2, Sinta 2 lebih baik dari Sinta 3, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan Sinta, Indeks Jurnal Nasional Bereputasi yang diakui Kemendikbudristek, dan ini sering nanti menjadi syarat-syarat juga. Orang yang S1 misalnya tidak perlu untuk menyidangkan skripsinya manakala ia telah menerbitkan jurnal di Sinta 4 atau Sinta 3 atau Sinta 2 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kami singgung tadi, yaitu Indeks Jurnal Internasional Bereputasi. Ini adalah jurnal yang terindeks dengan Scopus. Termasuk di sini juga sebenarnya jurnal Sinta 1, karena jurnal Sinta 1 ini juga termasuk nanti masuk ke dalam jurnal Scopus. Ini belum bergerak ya gambarnya ya. Baik, sudah bergerak. Scopus merupakan salah satu sumber data literatur ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi yang memiliki dan dikelola oleh Elsevier. Jurnal terindeks Scopus inilah yang dipakai oleh Dirjen Dikti sebagai acuan jurnal internasional bereputasi. Nah, ternyata Scopus ini juga memiliki tingkatan. Dalam jurnal terindeks Scopus terdapat 4 tingkatan, yaitu yang pertama Q1, jurnal dengan kategori Q1 ini terdapat pada peringkat 1 hingga 50. Ini terbaik ya. Jadi Scopus ataupun jurnal internasional bereputasi Scopus yang terbaik adalah Q1. Kemudian yang kedua ada Q2, jurnal dengan kategori Q2 terdapat pada peringkat 51 hingga 100. Kemudian Q3, jurnal dengan kategori Q3 terdapat pada peringkat 101 hingga 150. Kemudian Q4, jurnal dengan kategori Q4 terdapat pada peringkat 151 hingga 200. Ini merupakan indeks Scopus. Ternyata di situ juga ada Q-nya
atau tingkatan-tingkatannya, dan kami pernah mendapatkan ya kabar bahwa di antara syarat untuk profesor adalah tembus tulisannya kepada jurnal yang terindeks Scopus ini, dan setahu kami minimal adalah Q3 seperti itu. Ini untuk Scopus sebagai syarat khusus bagi para dosen yang hendak naik jabatan fungsionalnya menuju profesor. Nah, dua ini sangat penting agar kita perhatikan. Jadi kalau kita mencari jurnal, kita usahakan yang terindeks Sinta. Syukur-syukur kita berusaha untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus, karena ini tentu sangat baik sekali dan tentu sangat memiliki atau kualitas yang luar biasa. Nah, kemudian di sini sebelum kita submit artikel ilmiah ke jurnal, kita perlu memperhatikan beberapa halnya. Jadi kalau tadi kita telah memperhatikan ya apa itu OJS, kemudian berapa macam ataupun jenis-jenis OJS, kemudian kita juga mengetahui indeks dari jurnal, maka ini sebelum kita mensubmit artikel ilmiah ke jurnal, kita perlu yang pertama adalah kita pastikan artikel ilmiah kita ini sudah sesuai fokus dan skopnya belum gitu. Ini artinya terkait dengan judul kita, terkait dengan isi kita. Ini contohnya ya, contohnya di gambar ini. Ini kan ada jurnal Agastya, dan kami pernah menerbitkan jurnal di sini. Ini skupnya, fokus dan skupnya terkait sejarah. Artinya kalau kita memiliki artikel ekonomi, artikel hukum, artikel akidah, filsafat, ya tidak mungkin masuk di sini seperti itu. Artinya kita harus benar-benar memperhatikan apakah artikel ilmiah yang hendak kita kirim ke jurnal ini sudah sesuai skup dan fokusnya atau belum, seperti itu. Ini paling penting ya, syarat paling penting. Karena kalau tidak memperhatikan hal ini, sudah barang pasti tulisan kita akan langsung ditolak seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan sudah sesuai author guideline-nya atau belum. Author guideline ini artinya sesuai dengan keinginan tulisan yang dikehendaki oleh jurnal atau belum. Nah, ini bisa kita klik ya. Nanti di sini seperti author guideline ataupun kita mengambil template-nya. Jadi kalau kita membuka jurnal, misalnya jurnal kampus di mana seperti itu, kampus Unidang Gontor misalnya, di situ ada jurnal Sakofah, kita lihat fokus dan skopnya sudah sesuai dengan tulisan kita atau belum. Kemudian kita lihat author guideline-nya, karena di author guideline-nya ini memiliki syarat-syarat ya. Ini coba kami lihatkan langsung ya di tempatnya langsung. Di sini ada pernah atau sedang saya buka ya tadi ya. Ya, bisa dilihat di sini ada jurnal sejarah dan pembelajarannya. Tadi yang pertama tadi kita akan melihat ya, agar mempermudahkan kita bisa kita buka di About. Kita juga bisa melihat di sini ini versi 2 berarti OJS versi 2. Seperti ini. Ini Sinta 3 ya, Agastya. Kita buka dulu About. Nah, di sini di About ini akan banyak pilihan. Nah, yang pertama tadi kita fokus dan scope. Ini yang paling utama. Nah, kita setelah membuka ini akan mendapatkan bahwa jurnal Agastya ini mengampu ataupun fokus dan skopnya ini hanya history education, history and learning, history science, or relative discipline. Artinya yang terkait dengan history atau sejarah-sejarah seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa membuka author guideline-nya. Nah, di author guideline ini sudah tertera ya bagaimana tulisan itu harusnya seperti ini, ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris, artinya bahasa Arab tidak boleh. Kemudian panjangnya sekitar 5.000 hingga 8.000 kata. Kemudian fontnya menggunakan Cambria. Kemudian ada aturan-aturan lainnya, termasuk di sini ada aturan citasi. Jadi manajemen referensinya menggunakan EndNote. Jadi tidak ini ya. Recommended to use EndNote application. Oh, ini menggunakan software referensi ya, software referensi dengan ketentuan apa?
American Psychological Association. Nah, apa ini? Apa tujuh tujuh edisi ini menggunakan body note, bukan footnote tapi body note. Jadi ketika kita mengirim jurnal ke sini, kita menggunakan body note, bukan footnote. Kemudian di situ sudah ada terkait dengan judulnya harus seperti ini, abstraknya harus seperti ini, tidak lebih dari 150 hingga 200 kata, ada keywordnya, kemudian ada pendahuluannya, ada metodenya, ada hasil dan diskusinya, ada penutupnya, dan juga ada referensinya, seperti itu. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan, referensi harus memuat juga jurnal-jurnal terbaru 10 tahun yang baru ini gitu. Ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari bersama. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Kita kembali lagi. Baik, kita tadi telah sampai di pembahasan ini ya. Kemudian yang ketiga, lihat publikasi frekuensi atau waktu terbitnya. Ini juga sangat penting karena untuk mengira-ngira kira-kira kapan artikel tersebut akan direspon dan akan diterbitkan. Nah, ini biasanya jurnal ini paling sering ya kita dapati terbitnya setahun 2 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tetapi sering kali yang kami temui adalah 2 kali. Misalnya bulan Juni dan Desember, ataupun Januari dan Juli. Ini seperti jurnal Agastya ini Januari dengan Juli. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ketika mengirim artikel ilmiah ini jangan dekat-dekat waktu terbit. Ketika dekat-dekat waktu terbit ini sudah bisa dikatakan mungkin sudah banyak yang mengirim sehingga artikel kita terbitnya justru eh, terbitan berikutnya seperti itu. Artinya menunggunya akan lebih lama lagi. Seperti itu. Minimal adalah maksimal ya, bukan minimal ya. Maksimal pengiriman itu setidaknya 2 bulan sebelum terbit gitu. Jadi kalau lebih dari atau kurang dari 2 bulan atau sebulan sebelum terbit ini dikhawatirkan sudah banyak tulisan yang masuk sehingga tulisan kita tidak diproyeksikan untuk terbitan yang akan datang gitu seperti itu. Bahkan nanti mungkin bisa jadi terbitan berikutnya bukan terbitan saat ini gitu. Jadi setidaknya maksimal pengiriman itu 2 bulan sebelum artikel itu jadwalnya terbit. Artinya ketika di sini jadwal terbitnya artikelnya Desember, berarti kita Oktober, November, Oktober itu harus sudah mengirim artikel. Syukur-syukur sebelum hal itu lebih baik lagi karena memberi peluang untuk editor untuk menyeleksi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting. Ini pengalaman kami juga seperti itu. Kemudian berikutnya lihat publikasi chart ataupun author first ya. Biayanya. Jadi biayanya berapa karena jurnal-jurnal mulai dari Sinta 3 itu sudah sering berbayar. Adapun Sinta 4, 5, 6 ini masih banyak yang gratis meskipun ada juga yang berbayar. Namun ketika kita mencari di jurnal-jurnal UIN, kampus-kampus besar itu masih gratis seperti itu. Banyak yang masih gratis. Namun untuk Sinta 3, Sinta 2 ataupun Sinta 1, Scopus ini seringkali berbayar. Seringkali berbayar sehingga kita perlu melihat agar kita bisa mempersiapkan biaya. Seperti ini jurnal Agasta ini Sinta 3, ya biayanya ketika kita diterima artikel kita adalah 500.000. Ini Sinta 3, maklum juga Sinta 3 500.000. Kemudian Sinta 2 ini ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta hingga 2 juta. Kemudian Sinta 1 ini di atas 2 juta seringnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ini cukup menarik juga adalah mencari kontak editornya. Jadi kita melihat kontaknya. Kontak editornya untuk apa? Untuk komunikasi dan konfirmasi. Komunikasi di sini juga sangat penting. Misalnya kita 2 bulan sebelum terbit ini ya kita bisa komunikasi dulu apakah masih mencari artikel ataupun masih
ada peluang untuk bisa terbit. Jika masih ada maka bisa kita kirim, karena terkadang ternyata kita dapati jawaban-jawaban bahwa misalnya edisi yang akan datang ini sudah penuh, maka akan dialihkan ke edisi berikutnya. Nah, di sini memberikan kita peluang untuk mencari jurnal lain jika kita menghendaki artikel kita ini cepat atau segera terbit seperti itu. Nah, ini kita perlu komunikasi dan konfirmasi. Konfirmasi di sini misalnya kita sudah mengirim artikel, kita bisa konfirmasi, kemudian secara bertahap, misalnya sebulan berikutnya jika tidak ada perkembangan, kita juga bisa menanyakan. Nah, ini sangat penting sekali. Ini kalau kita lihat di jurnal Agasta tadi ya, kita lihat di sini tadi, nah, kita akan mendapati, nah, di sini misalnya di about ini seluruh informasi ada di sini. Kemudian di sini ada kontak. Nah, kontak ini sangat penting ya. Ini kami dulu juga berusaha menghubungi kontaknya. Dan dari situlah kemudian mendapatkan ya jawaban-jawaban yang memuaskan dan respon yang cepat seperti itu. Ini sedang error nampaknya. Nah, di sini ya kontaknya, ini ada nomor HP-nya, ada nomor WA-nya. Nah, yang ada nomor WA-nya ini menguntungkan karena jika hanya sekedar email, terkadang responnya sangat lama. Namun jika ada WA-nya seperti ini, responnya akan lebih cepat seperti itu. Ini perlu kita syukuri seperti itu. Ini artikel kita pernah terbit di sini ya. Kalau kita lihat di arsip di 2023 awal kalau tidak salah. Coba kita lihat ya. Ini edisi-edisi yang sudah pernah terbit, bisa kita klik, bisa kita lihat. Dari nampaknya masih agak error ya. Nah, nanti bisa dicek sendiri ya seperti itu. Kita lanjutkan artikel ataupun materi kita. Baik, berikutnya. Nah, setelah kita bersama melihat bagaimana kita sebelum submit artikel itu kita perhatikan dulu beberapa poin ini agar artikel yang kita submit itu cepat untuk direspon dan sesuai dengan keinginan pihak jurnal. Maka berikutnya, bagaimana cara submit artikel ilmiah? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita registrasi pada jurnal yang dituju. Ini bisa kita lihat ya, di situ ada poin registrasi dan login. Karena kita belum registrasi, maka kita registrasi dulu. Nah, setelah kita klik registrasi itu akan muncul profil dari mulai nama. Nah, kita ambil poin-poin yang wajib untuk diisi. Nah, setelah kita isi semuanya, nanti akan muncul seperti ini. Registrasinya berhasil. Nah, nanti akan muncul nama kita di sini. Nah, dari nama tersebut, maka kita nanti bisa untuk ini, make new submit ini ya. Kita bisa membuat submitan baru ketika kita sudah registrasi. Maka yang kedua adalah buat submit baru. Nah, buat submit baru ini berarti seperti ini ya. Kita klik make new submission ini. Kita klik. Nah, kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, ini ketiga ya berarti ya. Ikuti perintah yang ada. Ikuti perintah yang ada. Di situ ada 5 tahap. Yang pertama adalah pilih bahasa dan klik setiap kolomnya. Nah, ini artinya kita submitnya ini menggunakan bahasa apa. Ketika menggunakan bahasa Inggris, kita ambil Inggris ataupun Indonesia. Kemudian kita centang semua kotak yang ada di bawah ini gitu. Kemudian kita save dan kita lanjutkan. Setelah itu tahap kedua, kita upload artikel ilmiah yang hendak kita upload gitu. Kita pilih di sini ada upload file. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan seperti ini ya. Pilih artikel, kemudian save dan continue. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahap 3,
yaitu mengisi metadata dari mulai judul, abstrak, dan lain sebagainya ini kita isi. Termasuk adalah kita juga mengisi di sini kontributornya. Jadi kalau ada kontributor tambahan kita add, kita tambah dan bisa kita atur nanti mana yang nomor pertama dan nama yang kedua seperti itu bisa ditambah di sini dan bisa diatur. Kemudian tahap keempat dan kelima adalah kita cukup konfirmasi saja. Cukup konfirmasi dan step kelimanya juga konfirmasi seperti itu. Cukup kita lanjutkan saja. Maka setelah semuanya berhasil berarti kita sudah mensubmit artikel kita ke jurnal. Tandanya seperti apa? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika telah selesai maka akan seperti ini. Menanti tahap selanjutnya. Bisa kita lihat ya. Ini artikel yang 3 hari atau 4 hari lalu kami submit bersama dosen kami, yaitu Muhammad Fajar Pramono. Nah, di situ akan ada tulisannya submission ataupun kita sedang menanti ya, menanti tindak lanjutnya. Nah, ini tahap pertama. Tahap yang kedua, jika sudah ditindaklanjuti oleh editor dan diteruskan ke pakar, maka akan menjadi in review. Berarti ini sudah masuk tahap reviewer pakar. Ini in review ya, in review seperti ini. Nah, ini berarti kita sudah masuk di pakar. Nanti pakar akan membaca dan akan melihat artikel kita. Ini yang sudah kami submit juga di Sinta 2 Madaniyah. Kemudian jika nanti ada revisi dari pakar tersebut dan diteruskan ke kita, nanti akan menjadi seperti ini, in review revision record. Nah, di sini seperti jurnal ini ya, jurnal Usuluddin ini Sinta 2 juga artikel kami. Di sini. Ini jika ada revisian. Kemudian setelah itu jika kita telah merevisinya, kita kembalikan lagi ke pihak jurnal. Kemudian kita masuk di in editing. In editing ini contohnya di sini jurnal Jakfi yang sudah terbit artikel kami. Artinya kita tinggal menunggu dari pihak editor dan menanti artikel kita terbit. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah ketika artikel kita sudah terbit, maka sudah tidak aktif lagi statusnya, yaitu masuk arsip dan di situ ada statusnya. Status terbitnya kapan? Misalnya di sini saya pernah menerbitkan 2 kali di jurnal Usuluddin, terakreditasi Sinta 2. Di situ ada Juli dan Desember, kemudian dari Januari hingga Juni seperti itu ya. Jadi memang nanti ketika kita sudah diterima, sudah terbit, maka statusnya tidak lagi aktif, melainkan arsip dan dari situ akan muncul status terbitnya kapan dan tahun kapan seperti itu. Nah, ini alhamdulillah materi kita hari ini tidak terlalu banyak tetapi insya Allah sangat bermanfaat bagi kita bersama. Ini artikel kami yang sudah terbit di Google Scholar bisa untuk dilacak. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.